Selamat datang kembali di channel Cerita Abu Nawas. Kali ini channel Cerita Abu Nawas mengisahkan tentang tantangan Raja Harun al-Rashid kepada Abu Nawas untuk menangkap angin dan mencari kambing yang bisa berbicara. Sebelumnya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, istana Raja Harun al-Rashid penuh dengan kesibukan. Raja, yang dikenal karena keadilannya, memiliki sisi lain yang senang bermain teka-teki dan tantangan. Namun, ada satu orang yang tak pernah gagal mengejutkannya, seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Pada hari ini, Raja merasa bosan dan memutuskan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Apa yang Raja tidak ketahui, Abu Nawas akan kembali membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengatasi tantangan yang mustahil. Suasana megah di aula istana. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para bangsawan dan menteri. Seorang penjaga masuk membawa Abu Nawas, yang melangkah tenang menuju tahta raja. Para pejabat berbisik-bisik, mengantisipasi tantangan baru yang akan diberikan raja kepada Abu Nawas. Sambil tersenyum sinis raja berkata kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku sudah memikirkan tantangan baru untukmu. Kali ini, aku ingin kau menangkap sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh manusia manapun." Dengan tersenyum dan sambil berdiri dengan tenang Abu Nawas menjawab. "Apa yang ingin Baginda tangkap, jika hamba boleh tahu?" Sambil mencondongkan tubuhnya ke depan raja kembali berkata, "Angin. Abu Nawas, aku ingin kau menangkap angin dan membawanya kepadaku dalam waktu 1 bulan. Jika kau gagal maka kau tahu akibatnya." Para pejabat di aula saling berpandangan, terkejut oleh tantangan mustahil yang baru saja dilontarkan raja. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum dan tetap tenang. Dengan penuh percaya diri Abu Nawas menjawab, "Baginda, hamba terima tantangan ini. Tapi hamba mohon, berikan hamba sebuah karung besar agar hamba bisa menangkap angin dengan lebih mudah." Raja mengernyitkan dahi, tetapi kemudian tertawa. "Karung? Baiklah. Ambil karung sebesar yang kau inginkan. Tapi ingat, waktu terus berjalan." Raja memandang Abu Nawas dengan tatapan penuh keyakinan bahwa kali ini, Abu Nawas pasti gagal. Karung besar diberikan kepada Abu Nawas, yang kemudian pergi dari istana dengan karung di pundaknya. Sementara itu, para pejabat terus membicarakan tantangan tersebut. Bagaimana mungkin seseorang bisa menangkap angin? Abu Nawas berjalan di pasar yang ramai, sambil membawa karung besarnya. Penduduk kota, yang mendengar tentang tantangan raja, berkumpul di sekitarnya, tertawa dan mengolok-olok Abu Nawas. Seorang pedagang di pasar berkata kepada temannya, sambil tertawa. "Lihatlah. Abu Nawas benar-benar mencoba menangkap angin. Dia pasti sudah gila." Kemudian temannya berkata kepada Abu Nawas. "Angin tidak bisa dilihat. Apalagi ditangkap." Namun, Abu Nawas tidak terganggu. Dengan langkah santai, ia berhenti di tempat-tempat di mana angin bertiup kencang. Ia membuka karungnya dan berpura-pura menangkap angin dengan cekatan. Orang-orang semakin terhibur oleh pemandangan ini, namun Abu Nawas hanya tersenyum penuh keyakinan. Kemudian Abu Nawas berkata kepada orang-orang sekitarnya. "Aku sedang menangkap angin untuk raja. Sebentar lagi, karung ini akan penuh." Setiap kali ada angin yang bertiup, Abu Nawas kembali membuka karung dan berpura-pura menangkapnya. Orang-orang terus tertawa, namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan fokus. Ia tahu bahwa jawabannya bukanlah menangkap angin secara harfiah, melainkan memanfaatkan situasi untuk menghibur raja dengan kecerdikannya. Hari yang dinanti tiba. Abu Nawas kembali ke istana, membawa karung besar yang tampak penuh di pundaknya. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, dengan tersenyum penuh kemenangan, berpikir bahwa Abu Nawas kali ini akan gagal. Seraya tertawa kecil, Raja berkata, "Abu Nawas, apakah kau benar-benar sudah menangkap angin untukku?" Sambil tersenyum percaya diri Abu Nawas pun menjawab, "Ya, Baginda. Di dalam karung ini ada angin yang telah hamba tangkap. Namun, sebelum Baginda membukanya, izinkan hamba memberikan peringatan. Begitu karung ini dibuka, angin akan segera keluar.
Baginda harus membukanya perlahan agar angin tidak kabur. Raja Harun al-Rasyid, meskipun mempunyai rasa curiga, namun Raja tak bisa menahan rasa penasarannya. Dengan perlahan, ia membuka karung tersebut. Tepat saat karung terbuka, angin dari jendela istana yang terbuka meniup wajah sang raja. Sambil tertawa keras, Raja terkejut dan terhibur, kemudian berkata, "Kau berhasil. Sungguh, Abu Nawas, kau telah menangkap angin untukku." Dan sambil tersenyum bijak Abu Nawas berkata, "Baginda, angin selalu ada di sekitar kita. Yang penting bukanlah menangkapnya, tetapi memahami bahwa ia selalu hadir." Reda, Raja Harun al-Rasyid kembali merasa bahwa kecerdikan Abu Nawas belum diuji dengan cukup berat. Ia merenung sejenak, lalu tersenyum. Kemudian Raja berkata kepada Abu Nawas, "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Tapi aku ingin tahu apakah kau bisa mengatasi tantangan berikutnya. Kali ini, aku ingin kau membawa seekor kambing yang bisa berbicara." Semua pejabat di ruangan terdiam. Tantangan baru ini bahkan lebih mustahil daripada yang sebelumnya. Membuat seekor kambing berbicara, terdengar seperti mimpi di siang bolong. Abu Nawas mengangguk penuh keyakinan. "Hamba terima tantangan ini. Hamba akan membawakan kambing yang berbicara dalam waktu 3 hari. Raja tersenyum puas mendengar Abu Nawas menerima tantangannya dan yakin bahwa kali ini Abu Nawas akan menemui kekalahannya. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana. Ia datang dengan seekor kambing yang diikat dengan tali. Raja Harun al-Rasyid menunggu di singgasananya, sudah siap untuk menertawakan Abu Nawas. Sambil tersenyum lebar Raja berkata kepada Abu Nawas, "Jadi, apakah kambing ini bisa berbicara, Abu Nawas?" Dengan serius, tetapi dengan nada penuh teka-teki, Abu Nawas berkata, "Benar, Baginda. Namun, sebelum kambing ini berbicara, izinkan hamba berbicara dengannya terlebih dahulu." Raja, penuh rasa penasaran, mengizinkan Abu Nawas untuk berbicara dengan kambing itu. Abu Nawas mendekati kambing, berbisik di telinganya, lalu berbicara dengan suara keras. "Hei kambing, katakan kepada Baginda Raja, siapa yang lebih bodoh, kambing yang tidak bisa berbicara, atau manusia yang meminta kambing berbicara?" Raja Harun al-Rasyid tertegun sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Ruangan istana penuh dengan suara tawa Raja yang akhirnya menyadari sindiran cerdik dari Abu Nawas. Dengan masih tertawa, Raja berkata, "Kau lagi-lagi berhasil menipuku, Abu Nawas. Sungguh, kecerdikanmu tak ada tandingannya." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid tak lagi berusaha menjebak Abu Nawas dengan tantangan-tantangan mustahil. Ia menyadari bahwa Abu Nawas, dengan kecerdikannya yang tajam, selalu menemukan cara untuk keluar dari situasi paling rumit sekal. Abu Nawas yang melangkah keluar dari istana dengan senyuman penuh kemenangan. Penduduk kota yang melihatnya berbisik-bisik tentang kecerdikan Abu Nawas, mengaguminya sebagai orang tercerdas di seluruh Baghdad.